Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, kita lanjutkan materi tentang perlindungan konsumen. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan hukum tanggung jawab produk di negara civil law system dan common law system. Yang pertama, perkembangan tanggung jawab produk di negara-negara maju. Permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab produk, product liability, bukan hanya menyangkut hukum nasional, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasional. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya perdagangan internasional, maka persoalan tanggung jawab produk menjadi masalah yang melampaui batas-batas lintas negara. 2. Prinsip tanggung jawab mutlak strict liability dalam tanggung jawab produk. Suatu produk untuk sampai pada konsumen biasanya melalui perantara seperti agen, grosir, distributor, dan pedagang eceran. Jika konsumen menuntut pelaku usaha atau produsen dengan dasar perbuatan melawan hukum melalui pengadilan, akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang relatif tinggi, ya. Sementara tidak semua konsumen mempunyai kemampuan ekonomi yang baik. Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak strict liability ini diterapkan dalam hukum tentang product liability adalah satu di antara korban atau konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak. Beban kerugian risiko seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang cacat atau berbahaya tersebut di pasaran. Yang kedua, proses industrialisasi memunculkan masalah hukum. Jika produk yang dihasilkan mengandung cacat yang dapat merugikan konsumen, instrumen hukumnya adalah dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau tort. Nah, gugatan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya sulit dilakukan karena yang pertama, untuk tuntutan yang didasarkan perbuatan melawan hukum menggunakan prinsip tanggung jawab atas dasar adanya unsur kesalahan based on fault liability, di mana pihak penggugat atau konsumen harus membuktikan ada unsur kesalahan di pihak tergugat atau produsen. Bila penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat, maka gugatannya juga gagal. Yang kedua, dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bila mana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab. Terus kemudian yang ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun, produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Nah, alasan-alasan lain yang memperkuat penerapan prinsip strict liability yang didasarkan pada social climate theory. Yang pertama adalah manufaktur. Pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskan mengganti kerugian, dia akan meneruskan kerugian tersebut dan membagi risikonya kepada pihak dengan cara menutup asuransi yang preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari barang hasil produksinya. Hal ini dikenal dengan istilah default theory. Yang kedua, manufacturing. Terdapat kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam suatu proses manufacturing yang demikian kompleks, pada perusahaan besar industri bagi seseorang konsumen atau korban atau penggugat secara individu. Nah, hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tidak terus menerus seorang produsen atau pelaku usaha itu bertanggung jawab. Hal-hal berikut inilah yang kemudian yang akan membebaskan tanggung jawab produsen. Yang pertama, jika produsen tidak mengedarkan produknya, put into circulation. Yang kedua, cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian.
Ini juga produsen juga bebas dari tanggung jawab. Yang ketiga, produk tersebut tidak dibuat oleh produsen, baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun untuk diedarkan dalam rangka bisnis. Yang keempat, terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen. Yang kelima, secara ilmiah dan teknik, state of scientific and technical knowledge, state or art defense, ya, pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat. Nah, di dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri, di mana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, ya, contributory negligence, ya, ini maka produsen dibebaskan dari tanggung jawab. Dan yang kedelapan, kerugian yang terjadi diakibatkan oleh ex atau force majeure gitu ya. Jadi kerugian itu terjadi diakibatkan di luar ya, kehendak manusia. Yang ketiga, tanggung jawab produk di negara yang menganut civil law system ya. Nah, sejarah perkembangan pertanggungjawaban produk di negara-negara menganut civil law system di kawasan Eropa ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh produk liability directive ya 1985 yang ditetapkan oleh masyarakat Eropa, European Community ya. Nah, Belanda yang menganut civil law sebagai salah satu anggota dari masyarakat Eropa harus pula mengimplementasikan direktif tersebut dalam hukum nasionalnya. BW 1838 yang kemudian menjadi kitab undang-undang hukum perdata, bahwa perdata di Indonesia merupakan BW ketiga yang pernah berlaku di negeri Belanda. Nah, di dalam konsep pertanggungjawaban ini, unsur kesalahan dibuktikan ditiadakan, melainkan dialihkan beban pembuktiannya dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan. Nah, jika konsep ini digunakan dalam pertanggungjawaban produk, maka konsumen yang menuntut ganti rugi meskipun masih harus membuktikan adanya pihak ketiga, unsur di dalam perbuatan melawan hukum, namun tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan pada produk pada produsen. Ya. Sebaliknya, segera setelah terjadi peristiwa yang merugikan konsumen, produsen langsung dianggap bersalah, presumption of fault, sehingga sebagai konsekuensinya produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Yang keempat, tanggung jawab produk di negara yang menganut common law system, ya, liability based on rights, pada dasarnya merupakan derivasi turunan dari pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan oleh Purwahid Patrick ya. Tanggung gugat berdasarkan risiko adalah tanggung gugat yang tidak memperhatikan kesalahan dari pembuat. Artinya ada kesalahan atau tidak ada kesalahan, jika pembuat menimbulkan kerugian kepada orang lain, ia harus menanggung risikonya ya, secara hukum, atau tortious liability sebagaimana dikemukakan, atau ia harus bertanggung gugat atas kerugian itu, yang menurut hukum Inggris dikatakan sebagai tanggung gugat mutlak, absolute liability atau strict liability, bahwa orang berbuat dengan risiko dan bertanggung gugat terhadap kerugian yang diakibatkan olehnya. Nah, Warren Friedman dalam merumuskan strict liability sebagai berikut, bahwa tanggung jawab mutlak adalah doktrin yang membebankan tanggung jawab tersebut kepada suatu pihak. Apapun kesalahannya, begitu ditemukan unsur-unsur kerusakan yang berpotensi atau hampir menyebabkan cedera, kerusakan atau kerugian, dan ditemukan unsur-unsur pengendalian dari perusahaan produsen sebuah produk yang dapat dibuktikan.
E.M. Myers menamakan pertanggungjawaban seperti ini sebagai quasi onrehmatic dat. Ya. Itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.